Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk membahas salah satu masalah-masalah fiqhiyah yang sangat urgen, yang sangat penting. Dan pada kali ini atau pada kesempatan ini kita akan membahas satu hukum fikih, yaitu status hukum atau status hukum air ketika tercampur dengan najis. Bagaimana hukumnya? Apakah kita bisa menggunakannya untuk bersuci atau tidak? Baik, teman-teman yang sama-sama berbahagia, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang agung, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Yang artinya, dari sahabat al-jalil Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini wa lam yahmilil khabath. Apabila air itu mencapai 2 qullah, maka ia tidak mengandung najis atau tidak bernajis. Maksud dari hadis ini, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, adalah ketika kita memiliki air 2 qullah, kemudian air ini terkena najis, air ini tetap suci dengan syarat ketiga sifatnya tidak berubah. Yang pertama, sifat pertama adalah aromanya atau baunya, kemudian yang kedua rasanya, kemudian yang ketiga warnanya. Menarik untuk kita bahas, dari hadis yang kita bacakan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan hukum bahwasanya air itu terbagi 2 bagian. Yang pertama, air yang banyak dan air yang sedikit. Atau bisa kita lebih bahasakan, air banyak itu adalah air yang mencapai 2 qullah. Kemudian air yang sedikit itu adalah air yang tidak mencapai 2 qullah. Pertanyaan yang pertama, apa itu qullataini? Bagaimana kita bisa mengetahui air yang berjumlah atau yang volumenya 2 qullah? Jadi untuk jawaban jumlah atau volume air yang 2 qullah itu sebanyak 216 liter. 216 liter. Sekalipun untuk kadarnya di sini ulama-ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tetapi kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya 2 qullah itu adalah 216 liter. Kemudian bagaimana status hukumnya ketika air ini terkena najis? Untuk hukumnya ada 2. Yang pertama, air ini bisa dihukumi bersih atau suci, mensucikan. Kemudian hukum kedua, air ini bisa dikategorikan atau kita masukkan atau bisa kita bahasakan air ini bernajis, tidak boleh dipakai bersuci. Untuk hukum yang pertama, air ini dikatakan air yang 2 qullah ini ketika najis masuk di dalamnya, kita katakan suci ketika 3 sifatnya tidak berubah, yaitu aromanya tidak berubah, kemudian rasanya tidak berubah, kemudian warnanya tidak berubah. Ini kita bisa katakan air 2 qullah yang terkena najis, kemudian tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, air ini tetap suci dan mensucikan. Kemudian yang hukum yang kedua, ketika air 2 qullah ini terkena najis atau masuk dalamnya sesuatu yang najis, kemudian air ini berubah salah satu dari 3 sifatnya, yaitu sifat aromanya. Kemudian yang kedua, ketika aromanya tidak berubah, tetap sama dengan semula, tetapi rasanya yang berubah,
kemudian atau gambarannya rasanya tidak berubah, aromanya tidak berubah, tetapi warnanya berubah ketika najis itu masuk, maka air ini dihukumi air yang bernajis, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sahabat-sahabat kami, untuk status hukum air yang di bawah 2 qullah itu seperti apa hukumnya? Apakah hukumnya sama atau tidak? Nah, di sini untuk kasus air yang di bawah 2 qullah atau qullataini, di sini ada dua pendapat. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya ketika air di bawah 2 qullah kemudian masuk di dalamnya najis, maka langsung dihukumi air ini bernajis. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Malik, kemudian Al-Zahiriyah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, kemudian Abdullah bin Wahhab, dan sebagian ulama-ulama salafiyah yang berasal dari Najd itu mengatakan bahwasanya air yang di bawah 2 qullah kemudian masuk di dalamnya najis, maka hukumnya dirinci. Yang pertama, hukumnya suci apabila air ini tidak berubah salah satu dari sifat yang 3, yaitu tidak berubah aromanya, tidak berubah rasanya, dan tidak berubah warnanya. Tetapi ketika air di bawah 2 qullah ini dimasuki najis, kemudian najis ini merubah salah satu dari 3 sifatnya, yaitu merubah aromanya, atau merubah rasanya, atau merubah warnanya, maka pendapat mereka mengatakan air ini air yang najis. Teman-teman yang kami banggakan, mungkin cuma ini yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dan kekuatan selalu dan bisa menuntut ilmu di mana saja kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.